Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukron Hadi dari Prodi Teknik Manufaktur Kapal Poliwangi Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban UTS kontrol adaptif. Untuk soal yang pertama yaitu apa itu microcontroller Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki proses Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobis atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka alias Arduino. Arduino sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan Arduino adalah murah. Papan perangkat keras Arduino biasanya dijual relatif murah, antara 125.000 hingga 400.000-an rupiah saja dibandingkan dengan platform microcontroller pro lainnya. Sederhana dan mudah pemrogramannya. Perlu diketahui bahwa lingkungan pemrograman di Arduino mudah digunakan untuk pemula dan cukup fleksibel bagi mereka yang sudah tingkat lanjut. Perangkat lunaknya open source. Perangkat lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai open source, tersedia bagi para pemrogram berpengalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Perangkat keras open source. Perangkat keras Arduino berbasis microcontroller ATmEGA8 dan ATmEGA168, ATmEGA328 dan ATmEGA1280. Yang terbaru ATmG-A2560. Dengan demikian siapa saja bisa membuatnya dan kemudian bisa menjualnya. Perangkat keras Arduino ini, apalagi bootloader, tersedia langsung dari perangkat lunak Arduino. Idenya bisa juga menggunakan breadboard untuk membuat perangkat Arduino beserta peripheral lain yang dibutuhkan. Dan salah satu kekurangan Arduino adalah satu, kode hack terbilang besar apabila Anda membandingkannya dengan microcontroller Pro. Kesalahan fuse bit sering terjadi sewaktu pemroses bootloader, dan pemrograman lama harus dimodifikasi bila ingin mengubah atau menambahkan instruksi. Ruang penyimpanan flash berkurang dipakai oleh bootloader. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian Arduino beserta fungsinya. Bagian-bagian Arduino beserta fungsinya: satu, yaitu USB socket atau power USB. USB socket power USB digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Dan dua, power atau barrel jack. Papan Arduino dapat juga diberikan colokan satu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke barrel jack yang tersedia. Tegangan maksimal dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dengan range arus maksimal 2A agar regulator tidak panas. Dan nomor 3 yaitu voltage regulator. Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dalam elemen-elemen lainnya. 4 yaitu crystal oscillator membantu Arduino dalam hal yang berhubungan dengan waktu. Bagaimana Arduino menghitung waktu? Jawabannya adalah dengan menggunakan crystal oscillator. Angka yang tertulis pada bagian atas kristal 16.000H9H berarti bahwa frekuensi dari osilator tersebut adalah 16 juta Hz atau 16 MHz. Nomor 5 yaitu
i5 17 Arduino reset. Kita dapat mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Terdapat dua cara untuk mereset Arduino Uno. Pertama, dengan menggunakan reset button 17 pada papan Arduino. Kedua, dengan menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel reset. 5. Menambahkan reset eksternal ke pin Arduino yang berlabel 5. 6. 3,3 volt. 6. Supply 3.3 volt. 7. V7 supply 5 output volt. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. 8. GND ground. Ada beberapa pin GND pada Arduino. Salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. 9. Pin ini juga dapat dilakukan dengan memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. 10. Analog pin. Pin Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. 11. Main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller IC atau integrated circuit utama pada Arduino. Sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Microcontroller yang sering digunakan adalah Atmel. Kita harus mengetahui apa yang dimiliki oleh sesuatu papan Arduino sebelum memulai memprogram Arduino melalui Arduino atau IDE. Informasi tentang IC terdapat pada bagian IC. Untuk mengetahui konstruksi detail dari suatu IC, kita dapat melihat lembar data dari IC yang bersangkutan. 12. ICSP pin. Kebanyakan ICSP adalah AVR, suatu pemrograman header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, dan VCC dan GND. Hal ini sering dirujuk sebagai SPI atau Serial Peripheral Interface yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Sebenarnya kita memasang perangkat output ke master bus SPI. In-circuit serial programming atau ICSP. Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram microcontroller secara langsung tanpa melalui bootloader. Umumnya penggunaan Arduino tidak melakukan ini, sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. 13 itu jack power LED indikator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. 14 itu TX dan RX LED. Pada papan Arduino, kita akan menemukan label TX atau transmit dan RX atau reservis. TX dan RX muncul di dua tempat pada papan Arduino ini. Pertama, di pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED akan berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Kecepatan kedip tergantung pada baud rate yang digunakan oleh papan Arduino. RX berkedip selama menerima proses. 15 yaitu digital I/O. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital. 6 pin output menyediakan PWM atau pulse width modulation. Pin-pin dapat dikonfigurasi sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1.
atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Pin yang berlabel dapat digunakan untuk membangkitkan PWM. 16 yaitu ARIF. ARIF merupakan singkatan dari Analog Reference. ARIF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin-pin input dialog. Rancangan sistem kontrol otomatis pada kapal laut yaitu satu perancangan sistem fleksibel ATS atau Automatic Transfer Switch. Pada instalasi listrik kapal berbasis microcontroller, tidak dipungkiri bahwasanya kebutuhan listrik merupakan aspek penting yang tidak terkecuali di dalam kapal. Tentu biasanya sumber listrik kapal bersumber pada generator. Umumnya untuk mengatur sistem kelistrikan kapal pada bagian transfer switch biasanya dilakukan secara manual, namun kali ini dengan menggunakan Arduino IDE dapat digunakan sebagai pengontrol otomatis sistem kelistrikan kapal. 2. Sistem Palka. Pada saat ini, setiap seksi tutup Palka dihubungkan dengan satu nama lain dengan engsel serta seksi tutup Palka yang tepi dihubungkan dengan ambang Palka atau geladak dengan engsel. Ditinjau dari mekanisme kerja sistem ini dibagi atas A yaitu sistem dengan menggunakan motor derek dan B sistem hidrolik. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.